Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Titi Jogoroto. Masih tetap dengan saya Andi Ismail. Kali ini kita akan mencoba memperbincangkan sesuatu yang lagi kita peringati bersama, yakni tentang Hari Pahlawan 10 November. Telah hadir bersama saya Mas Ramlan, salah satu aktivis muda Jombang. Mas Ramlan, selamat malam. Selamat malam Mas Adi. Iya. Mas Selamat Ramlan. malam di Jogoroto. Iya. Dan pemirsa di Jogoroto. Mas Ramlan ini salah satu aktivis muda yang mampu membuat sebuah gerakan-gerakan milenial untuk mencoba mengisi kemerdekaan dengan improvisasi, dengan inovasi di kalangan muda. Apa itu? Nanti akan diceritakan lebih jelas. Mas Ramlan, pertama mungkin boleh kenalan, disapa dulu di Jogoroto pemirsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam pemirsa TV Jogoroto dimanapun Anda berada. Ya, nama saya Muhammad Rahman. Domisili saya di Jombang, tepatnya di Dusun Kebun Desa Kebun, Kecamatan Petorongan, Kabupaten Jombang. Aktivitas sehari-hari sebagai entrepreneur muda dan juga boleh disebut dengan aktivis tadi itu, aktivis muda Jombang. Pemirsa juga namanya. Ya, begitulah. Tetap harus ya kan. Memang anak muda harus mampu mengisi pembangunan. Harus punya kemandirian. Iya. Ini kira-kira itu, Mas Adi. Iya. Jadi Mas Ramlan, kali ini dalam Cadas Bintang Cerdas TV Jogoroto, ya, kita dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tentu tidak afdol kayaknya kalau tidak membicarakan tentang sejarah. Ya. Hari Pahlawan tidak bisa dipisahkan dari momentum resolusi jihad Mbah Hashim Asy'ari gitu ya. Mungkin Mas Ramlan bisa diceritakan secara singkat historical Hari Pahlawan ini sehingga menjadi semacam momentum yang besar bagi perjalanan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Mas Andi. Saya boleh sambil merokok ya? Boleh. Mau jadi izin ke saya, gitu. Harusnya saya izin dengan barang kalian dirokok. Oke, ya. Oke, kalau diminta untuk bercerita sedikit tentang Hari Pahlawan dan resolusi jihad, gitu. Kita ngomong Hari Pahlawan. Ya, fondasinya adalah bangsa yang besar tidak akan pernah lupa dengan jasa para pahlawan. Jas merah, nyata. Itu pesan penting gitu yang tetap harus hadir. Gitu. Tidak hanya ngomong Hari Pahlawan, tapi pada momentum-momentum yang lain kita harus terus menyiarkan tentang itu. Kalau tentang Hari Pahlawan gitu kan 10 November gitu kan, 2021, momentum yang sangat tepat untuk kita sedikit merefleksikan sebenarnya apa sih Hari Pahlawan itu. Kalau kita ngomong pergerakan sebelum kemerdekaan itu kan banyak. Akhirnya Budi Utomo setelah itu kita ngomong Islam partai, dikatakan Islam akhirnya menjadi syarikat Islam gitu kan. Setelah itu kita ngomong tentang perhimpunan Indonesia gitu kan. Kita ada termasuk Pak Cipto Sumo, termasuk Bung Hatta sendiri juga di situ. Bung Karno kan sudah masuk di Merleh gitu ya, orang Minota gitu ya, termasuk di syarikat Islam gitu, SI. Itu gitu kan, sebelum kita ngomong perang kemerdekaan.
mau kemerdekaan pergolakan itu. Yang lain juga ada sudah muncul hampir bersama dengan Sekadar Islam tahun 1912 itu juga Muhammadiyah, ada muncul juga Nahdlatul Ulama. Jadi sehingga sebelumnya juga setelahnya maksud saya ada Sumpah Pemuda gitu kan. Sampai pada titik kita ngomong 10 November, kejadian 10 November. Kalau juga pergerakan anak muda kita kan mulai sejarahnya mulai dari kita tahu malah sampai dengan reformasi gitu. Nah, kita ngomong Hari Pahlawan, sejarahnya setelah proklamator kita, kedua proklamator kita, Pak Karno dan Pak Hatta, di baliknya juga ada Syahrir dan kawan-kawan gitu, dan pasca peralihan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia, kepada Pak Karno dan Pak Hatta di Jogja atas nama bangsa Indonesia, atas nama bangsa ya, kita bersyukur betul tahun 1945. Pasca itu menjadi momentum dan kesempatan setelah NATO menaklukkan Jepang dan menyerahkan kepemimpinan itu, kekuasaan itu, akhirnya punya niatan untuk menguasai kembali bangsa Indonesia ini atau negara Indonesia ini dengan adanya nikah, Nederland apa itu ya, nikah rasanya. Nikah itu alat untuk menguasai kembali dengan pendekatan militer, dengan pendekatan ekonomi dan militer, dengan menumpang pasukan Inggris yang kembali menduduki di Indonesia. Nah, atas dasar itu, gitu kan, Presiden Soekarno merasa khawatir ini, sangat betul khawatir proklamator kita akan terjadi kembali penjajahan itu. Sehingga para proklamator kita dan tokoh-tokoh bangsa saat itu melakukan pertemuan dengan meminta saran kepada Panglima besar kita saat itu, Panglima Sudirman ya, Panglima Sudirman bagaimana gitu kan menyikapi akan adanya fenomena itu terkait. Nah, dari hasil pertemuan tersebut diarahkanlah kedua proklamator ini untuk bertemu Rois Akbar Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di sini sudah mulai kan kita akan ngomong hasil diskusinya. Nah, dari pertemuan tersebut Pak Karno dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini Pak Karno curhat dan bahasanya meminta fatwa apa yang harus dilakukan, sehingga saat itu pasca pertemuan itu memanggil Mbah Hasyim ini, kita sebut Mbah Hasyim supaya kita lebih dekat sebagai cucunya gitu. Iya, walaupun tidak biologis tapi paling tidak ideologis kan ya. Nah, boleh lah ya kita klaim begitu ya. Insya Allah harus begitu gitu kan. Nah, setelah perbincangan itu Mbah Hasyim memanggil salah satu tokoh NU bergerak NU, tokoh penting juga, memanggil Kiai Muhammad Bras. Beliau dipanggil khusus oleh Mbah Hasyim untuk mengumpulkan para kiai se-Jawa dan Madura, mengumpulkan para kiai dan se-Jawa Madura. Tidak hanya di wilayah Jawa saja, tidak, seluruh Jawa dan Madura. Betul, seluruh Jawa dan Madura.
Mungkin karena sentralnya mungkin saat itu transisi di Jawa, sehingga memang dan kembali berbukannya Inggris itu di Jawa, betul, sehingga penting kiranya mengumpulkan Jawa dan Madura. Setelah dikumpulkan dan diamanai masing-masing itu dalam pertemuan tersebut oleh Basum yang dipimpin langsung gitu kan, oleh Basum gitu kan, untuk istihoroh gitu. Untuk istihoroh, jadi sudah tepat gitu kan, sudah tepat sebelum mengambil keputusan istihoroh, dan setelahnya ada pertemuan kembali gitu. Istihoroh karena menyangkut nasib bangsa ya, betul lah gitu kan. Ini kan saat itu saya lupa kayaknya salah satu kiai dari Cirebon yang langsung juga diminta untuk mengayu istihoroh semuanya. Akhirnya setelah pertemuan selanjutnya katanya bahwa keputusannya adalah lahirlah resolusi jihad. Nah, resolusi jihad itu tentang bahwa membela tanah air itu adalah fardu ain. Itu jadi fardu ya, bahwa pembinaan iman itu biasanya. Jadi fatwa jihadnya di situ. Dan yang menarik itu tidak berbicara tidak berbicara golongan, tetapi seluruh umat Islam, walaupun tidak dipungkiri golongan-golongan lain juga secara langsung juga diamanai oleh. Berarti memang yang berperan memang banyak golongan. Dari situ juga dari resolusi jihad itu ya, terdokumentasi sehingga di pertemuan itu lahirnya di gedung Ansor Nahdlatul Ulama di Surabaya. Di Surabaya. Sehingga muncul ada pasukan di sebelah, sehingga muncul lagi pasukan Sabilillah, gitu ya. Dari nasional ada PKR gitu kan, dan kaum muda yang saat itu juga terhimpun di beberapa organisasi kepemudaan juga, dan masing-masing sudah ada komandannya sendiri-sendiri. Kalau yang di sebelah dan Sabilillah itu langsung ditunjuk Bahasim, kiainya siapa yang menjadi komandan. Akhirnya itu mulai dari surat dan tanggalnya kurang lebih tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945. Dan akhirnya sekarang diperingati menjadi hari santri nasional tanggal 22 Oktober gitu kan ya. Iya. Nah itulah embryonya dari situ gitu kan. Supaya nantinya ada komunitas tentang ngomong bahwa santri itu punya andil penting di dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Pesantren punya peran vital ya dalam usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan itu, Mas. Betul. Walaupun kita tidak mengkedelkan golongan dan kelompok yang lain. Betul. Itu sangat penting. Kenapa sarannya Pak Dirman saat itu harus meminta fatwa jihad kepada Bahasim Mas Hadi? Masalah dengan sejarah panjang bangsa ini, tentu tahun 45 tidak berdiri sendiri. Betul. Ada sebab budaya yang zaman katakan tadi, ada juga peristiwa yang lain. Betul. Kita tahu bahwa sejarah panjang kita ini patut diadopsi nilai-nilainya oleh anak-anak muda zaman sekarang. Betul. Nah, yang mungkin kalau saya boleh berpendapat, anak-anak muda sekarang kurang integrasi, kurang tertarik. Kalau kita butuhkan, tentu tidak akan bisa kita kaji satu persatu. Tetapi anehnya gini, kalau saya boleh berkaca pada sejarah Korea, bagaimana Korea lewat kimusisnya, ya, bagaimana orang-orang Korea lewat kimusisnya mempropagadakan, mengtransfer, mengekspor budaya mereka lewat film. Otomatis ketika dia mempropagadakan budayanya, sejarah bangsanya lewat film dengan cara kemasan yang menarik, akan menimbulkan sebuah ketertarikan. Tentu kita tidak bisa berbicara
nilai cara-cara lama Mas Roman. Maksud saya tidak hanya lewat ruang-ruang akademik saja. Betul. Gimana Mas Roman menanggapi fenomena yang terjadi sekarang tentang degradasi, keinginan untuk mempelajari secara lebih dalam? Oke. Tentang bagaimana mentransformasikan nilai-nilai luhur patriotisme ya, lebih tepatnya pada patriotisme gitu kan, untuk tetap menjaga nilai persatuan dan kesatuan ya di negara dan bangsa yang tercinta ini. Sebenarnya kita diuntungkan gitu kan. Kalau di era yang sekarang atau peradaban sekarang ini kan era digitalisasi, sebenarnya sangat diuntungkan kalau kita ngomong alternatif. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah menjadi penting tetap dalam wilayah-wilayah formil itu tetap tidak boleh berkurang, memberikan ruang terhadap penanaman nilai patriotisme, entah itu dari sisi kurikulum dan ujungnya pada wilayah penerapannya, baik itu mata pelajaran atau ekstrakurikuler, apapun itulah. Yang menjadi menariknya di era digitalisasi ini, kita harus ngapain? Kalau Mas Andi tadi meminjam metode dari negara tetangga ini dan negara sahabat kita itu, Korea misalnya, Kimusin, gitu kan. Nah, kita sebenarnya sudah melakukan. Tidak ya? Sudah. Kita itu sudah banyak dan saya pikir ada dari Nugroho, ada Prametyo, itu sudah melakukan dan banyak karya-karyanya tentang patriotisme itu kan. Beliau mengangkat biografi tokoh-tokoh besar kita. Ada sang kiai itu adalah Syekh Hasyim Asy'ari dan berbicara betul bagaimana di situ juga mengabarkan perjuangan beliau baik secara pemikiran maupun aksi sosiologis gitu kan. Ada Sampedera itu kayak zaman Dahlan gitu kan. Ada Posto Praminoto, ada Pak Karno yang juga diangkat gitu kan. Dan beberapa tokoh-tokoh perjuangan baik itu tokoh militer maupun tokoh-tokoh yang lain gitu kan. Pergerakan yang lain gitu kan. Itu sudah gitu kan. Kalau persoalannya begini gitu kan. Saya pikir kalau saya boleh berpendapat itu sudah menarik. Tinggal sebenarnya diberikan ruang yang lebih luas dalam wilayah kreativitas sebagai alternatif transformasi nilai. Sebenarnya harus lebih ditekankan. Dalam arti begini, pemerintah itu menekankan begitu, paling tidak misal begitu kan, seminggu sekali baik pesantren maupun lembaga formil yang lain begitu ya, sekolah dasar begitu kan, itu menonton, mengulas gitu. Seperti halnya dulu yang dilakukan bagaimana Orde Baru gitu kan, harus menonton film Gestapo gitu kan, 30 September, dan itu bagi kita melekat betul gitu kan, melekat betul gitu. Tertanam betul bahwa bagaimana film itu menggambarkan situasi saat itu. Bahasanya kan film ini kan paling tidak mini gitu kan, mini untuk melihat siapa sih sosok ini dan apa perjuangannya, apa pemikiran gagasan. Betul, itu tidak hanya sekedar film, tetapi gagasan ide itu perlu kita pelajari lebih dalam. Benar. Nah, di era digitalisasi ini kita ini dituntut untuk lebih kreatif ya, termasuk dalam bidang sejarah juga. Iya. Jadi itu tidak menjadi konsumsi, tidak hanya menjadi konsumsi akademisi yang berminat di wilayah kesejarahan begitu kan. Di sejarah saja ya. Iya. Itu kan yang harus kita ya. Hari ini kalau ditanya tokoh-tokoh gitu kan, siapa dia putih tokoh? Siapa yang muncul gitu kan? Siapa Cernyatin misalnya gitu. Siapa Hasanuddin dan sebagainya gitu kan ya. Itu teman-teman atau anak-anak muda hari ini gitu kan. Katakanlah mulai dari sekolah dasar anak kita atau adik-adik kita itu malah ketinggalan. Nah, ini yang harus mungkin begini ya tadi.
Kalau pendekatannya kepada anak-anak misalnya gitu, nah itu didorongnya dengan film-film animasi gitu kan ya, itu lebih mengena gitu kan. Contohnya sekarang kenapa Upin lebih digandrungi misalnya? Iya betul. Ya karena termasuk anak saya, gitu kan. Saya juga tertarik gitu kan, karena sangat dekat dan melekat pada dunia anak-anak, gitu kan. Apa yang dilakukan anak tergambar betul, tervisualkan betul. Film Upin itu, iya, Upin dan itu cerdas sekali, cerdas kan. Kita juga punya misalnya si siapa? Sobat Jarwo itu ya, gitu kan. Tapi juga muncul ada salah satu teknokrat dan mantan presiden. Iya, sempat muncul apa sosok B.J. Habibie. Betul, langsung Bapak B.J. Habibie, gitu kan ya. Jadi itu juga perlu dikembangkan dan negara itu harus hadir di situ. Nah, untuk saya katakan negara harus hadir mengintervensi media kita untuk mengenalkan itu. Itu media kita lebih suka gosip artis mas. Satu gosip artis gitu kan, pagi-pagi sudah gosip artis gitu kan. Jadi kita dilatih gibah gitu kan. Sekali-kali lah gitu kan, sekali-kali kita gibahnya tentang pahlawan gitu kan ya. Jangan hanya momentum setahun sekali kalau misalnya kita ngomong media, wah 17 Agustus gitu kan. Lantas kita baru ngomong hanya paling lama seminggu lah gitu kan. Iya. Habis itu selesai gitu kan. Tapi paling tidak ini kan harus ada gitu kan. Entah itu bagaimana metodenya, saya yakin para pemikir bangsa ini gitu kan, termasuk di Komisi Perfilman Indonesia gitu kan, atau wilayah kemudahan misalnya contohlah Kementerian Pemuda gitu kan. Kalau di sini ada Dinas dan Kesbangpol, ini kan PR-nya itu ya. Saya menyinggung sedikit karena itu penting, tetap harus transformasikan. Tuh. Sehingga memang pemerintah harus memberikan apresiasi. Harus pelaku-pelaku industri kreatif harus. Mungkin itu modal besar kita. Karena kita ngomong jas merah tadi di awal gitu. Ini kan kita hanya ngomong alternatif saja, cara lain saja. Betul. Ya metode. Kita hanya ngomong metode saja gitu. Karena harus kekinian gitu kan, harus mengikuti peradabannya gitu. Kalau metode itu kan memang lebih penting daripada inti mas Ramlan. Saya katakan seperti ini, cara itu lebih penting daripada bahan. Betul itu. Betul ya. Betul. Memang harus kreatif kita ya memakai. Kalau metodenya itu tidak tepat, maka bisa saja nilainya tertransformasikan menjadi baru. Iya. Mungkin. Kesalahan mengembangkan metode atau kurang tepatnya metode itu menjadi tidak sampai gitu kan. Pesan yang disampaikan tidak sampai, tidak utuh. Menurut saya begitu sih. Iya betul. Nah, dan ini yang perlu dipikirkan anak-anak muda sekarang. Sekarang kan banyak kan ya, anak-anak muda sudah banyak di wilayah-wilayah kreatif, terutama di media, sosial media ini. Yang perlu ditekankan bagaimana sosial media ini menjadi alat betul untuk menyampaikan itu. Jadi tidak menunggu momentum tertentu, tetapi tetap membawa nilai-nilai itu. Jangan lupa bahwa kalian tetap harus bangga terhadap bangsa ini dan negara ini dan para pendahulu. Kalau saya boleh meminjam bahasanya kaum revolusioner, Penguin Cilik, Karol itu, bahwa anak muda yang tidak revolusioner itu berkontradiksi dengan biologisnya. Gitu. Iya. Bahwa anak muda itu harus revolusioner, apapun medianya, gitu kan, yang harus kekinian sehingga itu mampu bisa diterima. Apalagi setelah ini kita akan masuk dalam dunia metaverse ya. Tidak pernah dengar. Facebook juga ganti nama ke Meta. Jadi kan berarti kita akan masuk dalam metaverse
yang tentu cara sosialisasi kita, cara kerja kita akan sangat banyak dipengaruhi oleh Beda, betul. Dan itu harus mau tidak mau perubahan itu kan pasti. iya betul. Dan kita wajib menyikapinya. Tentu tetap dalam wilayah-wilayah patok nilai-nilai itu. Saya tetap konsen pada nilai-nilai itu karena tantangan kita ke depan cukup berat. Cara tetap mengikuti zaman gitu ya. Harus itu. Nilai tetap. Kalau misalnya hari ini pakai cara-cara lama misalnya, dengan contoh lah, gitu kan. Dulu kita ini kan masih ingat nggak? Zaman kita tahun ini kan generasi 80 90 ya. Yeah. Masih ngomong udah lama kita masih ingat bagaimana pengamalan Pancasila P4 ya P4 gitu kan. Mengakar itu juga betul. Jadi bisa kita lihat tokoh-tokoh itu kan tetap kenapa masih punya nilai nasionalis dan patriotisme yang kuat karena itu. Dan tidak mudah dicerai-berai itu karena itu. Dan memang pelestarian itu dikonsep secara detail. Betul. Pendekatannya harus dekat betul dengan peradabannya, sehingga teman-teman kita yang bergerak di sosial media itu sadar juga tentang dan kewajiban itu. Mas Roman, kita ini sebagai anak muda ya, tentu kita yang akan memimpin bangsa ini di kemudian hari sebagai generasi penerus. Sebagai generasi penerus, apa yang harusnya kita lakukan untuk mewarisi perjuangan para pahlawan? Tentu tidak dengan memegang bambu runcing seperti zaman dulu ya. Tentu dengan cara-cara lain yang lebih kekinian. Kalau menurut Mas Roman sendiri, apa sih yang harus dilakukan anak muda zaman sekarang? Stop dulu ya. Oke. Jangan dijawab dulu. Kita akan. Saya sudah kadung semangat ini kan. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap stay di TV Jogarata. Ya, pemirsa TV Jogarata kembali masih di Cadas Bincang Cerdas, tetap bersama Mas Ramlan, aktivis muda Jombang. Kita tadi sampai di mana, Ramlan? Kita memotong di ini berapa yang harus dilakukan anak muda untuk mengisi. Betul. Apa yang harus dilakukan oleh anak muda zaman sekarang dengan pendekatan-pendekatan milenial, pendekatan-pendekatan peradaban kekinian, sehingga mampu mewarisi nilai-nilai perjuangan pahlawan kita. Ya, menarik itu. Seperti tadi, bahwa anak muda itu harus revolusioner, progresif itu penting. Revolusioner, progresif, visioner. Karena kita ngomong anak muda itu aset. Contoh kita ngomong Indonesia Emas gitu kan ya. Indonesia Emas nanti kita diuntungkan gitu kan. Mana hari ini itu diisi oleh anak-anak muda. Kalau kita punya hati gitu kan, pemuda itu adalah pemimpin yang harus menjadi ya. Lupa ini. Pemimpin apa pemuda itu adalah pemimpin masa depan. Maka semuanya harus ambil menyiapkan ini. Medianya banyak menurut saya.
Kalau sekarang kan dengan adanya sosial media sudah tidak ada sekat. Iya. Sekat apapun, antar negara pun sudah tidak ada sekat. Kita mau mengakses negara mana dan menggali informasi tentang metode-metode negara lain untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme melalui kegiatan apa itu kan banyak sudah. Iya. Media kita sangat terbuka itu. Iya, contoh tadi misalnya dalam ekonomi kreatif, gitu kan, ada film sekarang ngomong sosial media, gitu kan. Lalu kalau misalnya kekinian kita ngomong YouTube, kita ngomong Facebook, kita ngomong TikTok, kita ngomong Instagram, gitu kan. Nah ini media yang menurut saya sih, asalkan tidak disalahgunakan, ini wilayah yang strategis untuk mensosialisasikan itu. Tidak terbatas hanya di televisi. Tidak. Justru hari ini banyak, sayangnya kenapa televisi mulai bergeser dan itu menjadi kekhawatiran para media ya. Media sekarang itu menemukan cara untuk menarik kembali untuk melihat TV gitu kan. Iya. Tetapi karena mungkin TV ini juga sekarang itu kurang memberikan ruang sehingga menurut pandangan saya ya, sehingga banyak ditinggalkan karena sangat terbatas ya. Siaran-siarannya, program-programnya, acara-acaranya lebih variatif di YouTube, betul, di sosial media. Kita bisa bebas mencari apa yang kita inginkan gitu, betul. Dan semua orang bisa mengekspresikan diri mereka di sana. Kalau kita ngomong peran, sebenarnya peran anak muda ini sekarang itu sudah sangat kreatif Mas Adi. Jangan dikira itu. Cuma kan kadang ini kita ngomong persepsi umum gitu kan ya. Anak muda kadang masih dipandang sebelah mata oleh beberapa kaula tua gitu kan. Tetapi juga ada beberapa juga kaula tua yang update gitu kan, dan mau merangkul anak muda. Dan itu harus banyak orang tua yang seperti itu dan sadar betul gitu kan. Pada wilayah pendidikan gitu kan, pada wilayah sosial gitu kan. Kita tahu lah kemarin kita ngomong corona ini, kita dihantam pandemi kan, ngomong pandemi COVID-19 ini kan luar biasa dampaknya pada wilayah sosial kemasyarakatan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, ekonomi, nama itu juga itu kan pengaruhnya. Nah, jadi ketersinggungan antar person to person gitu kan, bagaimana juga anak-anak muda itu semuanya terbatasi betul, kuasa betul kita itu. Dan kita ngomong misalnya pada wilayah ekonomi gitu kan. Kalau saya ini kan salah satu pelaku juga entrepreneur yang muda ya, geraknya juga terdampak gitu. Terdampak betul. Ya itu tadi, justru karena kita berbeda, gitu kan. Nah, kita hadir di sini. Iya. Tentu penting Mas Rahman ya, adu gagasan, adu pikiran, adu itu penting. Anak muda harus hadir di wilayah itu. Iya. Untuk menguji sejauh mana gagasannya itu. Iya. Terlepas akan diterima atau tidak diterima, bagi saya itu penting. Ya, modal dasar itu adalah ketika gagasannya itu, ketika dia punya gagasan atau tidak, dia mampu mengeksploitasikan. Membicarakan itu gitu kan. Tentu pada ruang-ruang yang tepat. Nah, perhatian ini pada ruang-ruang yang tepat. Walaupun bebas juga mungkin ada lah ya hal-hal yang resisten itu wajar. Tapi penting menurut saya perbedaan boleh bermusuhan tidak seperti yang Anda sampaikan tadi. Yang dibutuhkan satu, bahwa anak muda juga harus, kalau menurut saya revolusioner itu pada wilayah tertentu anak muda harus tetap belajar wilayah kebijaksanaan. Iya. Karena kedewasaan gitu kan, kebijaksanaan dan kedewasaan. Walaupun saya pribadi gitu kan, ada titik tertentu bahwa anak muda dilarang bijaksana dulu. Belajar salah. Gitu kan. Oh gitu ya? Iya, harus belajar salah. Justru di situ kita belajar. Kalau saya pakai Belajar gagal. Gitu. Bahwasannya kontradiksi itu melahirkan kualitas baru. Bisa ya dipakai. Asalkan tidak dipungkiri gitu kan, bahwa kamu muda
Ya nggak boleh dong. Kamu dikatakan muda atas bermalas-malasan nggak boleh. Kontradiksinya di situ. Terhadap biologisnya. Iya. Kita kembali Mas Ros tentang hashtag kami atau boleh. Hashtag kami atau memang sebuah tokoh yang sangat fenomenal ya dalam kancah sejarah panjang bangsa Indonesia. Tentu Mas Ramlan mengagumi beliau sebagai idola. Tentu tidak hanya sekedar menjadi guru dari Bung Karno atau tokoh besar lainnya. Tentu ada nilai-nilai yang Mas Ramlan kagumi sehingga mampu kita adopsi di dunia kekinian Mas. Itu Mas Ramlan cerita lebih detail tentang Hashtag kami tadi. Ya, Haji Umar Said. Ya, Haji Umar Said. Iya betul. Haji Umar Said Cokroaminoto. Saya lebih pada kalau secara biografi tidak tahu itu ya. Kajian saya itu kan baca biografi beliau itu ya saya masih di kuliah. Lalu yang menarik itu dari beliau ini kan beliau sosok saya katakan guru bangsa. Saya sudah tempatkan beliau pada wilayah guru bangsa. Negarawannya teruji, gitu kan. Cendekiawannya juga teruji, gitu kan. Sehingga melahirkan murid-murid yang luar biasa juga. Ada Soekarno, ada Samakun, ada salah satu tokoh DI gitu. Karto Sumirjo. Walaupun akhirnya ada pergolakan karena perbedaan itu kan. Darul Islam ya. Darul Islam Indonesia. Betul. Itu gitu kan. Tapi yang menarik beliau ini dalam kacamata nasional ya. Saya ngomong beliau betul-betul menempatkan dan tahu potensi bagaimana mengkader orang itu juga penting. Organizer betul, dia tahu betul bagaimana geo juga baik nasional maupun internasional sehingga apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Kalau saya melihat mungkin Hashtag Kami itu sebagai peletak nilai dasar gitu ya. Selanjutnya harus Anda. Mungkin seperti itu kan? Kalau saya mengiyakan itu. Mengiyakan. Karena tadi ngomong idola ya. Iya. Saya mengiyakan itu gitu kan. Silakan gitu kan bebas. Yang penting setiap nasa waktu gitu. Bersiasat itu juga penting. Karena begini kan tadi. Saya ini kan ini pesan saya juga gitu kan. Iya. Bahwa bernegara, berbangsa ini banyak caranya gitu kan. Banyak medianya gitu. Tapi saya juga pesan gitu. Anak-anak muda ini juga harus mulai politik. Saya akan singgung mulai politik. Iya. Boleh lah. Itu bagian daripada respon positif terhadap kontrol. Saya katakan anak muda ini, pemuda ini kan generasi selanjutnya ini kan bagian terpenting daripada kontrol sosial terhadap negaranya. Itu diwakili oleh pemangku kebijakan kita ya, pemerintah kita ya, siapapun itu. Nah, itu harus mulai politik. Karena saya juga ini belajar untuk mulai politik. Ini bahwa anak muda harus hadir dengan ide-ide kreativitasnya akan banyak mewarnai, akan sangat banyak mewarnai. Dan orang tua ini harus sadar betul dan memberikan kesempatan itu. Memberikan kesempatan untuk masuk ke ruang politik. Betul. Kalau yang lain saya pikir selesai lah ya, anak muda tinggal diperkuat saja gitu kan ya. Diperkuat muatannya menurut saya. Tapi kalau di wilayah politik ini yang masih lemah. Nah, beliau ini politik ini kan juga bagian daripada hal yang paling penting. Bagaimana tokoh-tokoh muda tadi gitu kan terlibat langsung ada sebab gitu. Terus seperti itu. Kalau jenengan mengatakan bahwa anak muda harus berpolitik, saya katakan bahwasanya politik berujung pada kebijakan. Berujung pada kebijakan. Andai kata anak muda itu berada di tataran kebijakan, apakah sudah cukup matang? Karena kematangan itu salah satu indikatornya selain wawasan, pengalaman dan lainnya ada usia. Iya. Nah, apakah usia ini tidak gimana ya, usia yang sangat muda ini mampu untuk menciptakan seorang pemuda yang matang? Saya pikir tinggal ini saja ya,
saya tidak terlalu khawatir terkait itu. Menurut saya, tinggal ruang-ruang itu dibuka untuk anak-anak muda, diajak begitu. Persoalannya kita tidak pernah diajak. Kita tahu hari ini anak muda jarang. Baru-baru ini juga mulai muncul. Ada tokoh misalnya contoh saja saya pinjam saja. AHY misalnya gitu kan. AHY. Walaupun saya tidak terafiliasi dalam partainya begitu kan ya. Tidak perlu saya sebut lah partainya. Ya boleh lah. Kan. Tetapi masih banyak lagi yang lain gitu kan, wali kota muda gitu kan. Dan yang menjadi tagline anak muda itu selalu saja berikan saya 10 pemuda gitu kan. Padahal kan ada tulisannya, berikan saya 1000 orang tua, aku cabut cuma darah akarnya. Tetapi itu selalu dihapus. Iya. Hanya satu sisi. Gak apa-apa. Bagi saya itu tadi gitu kan. Anak muda nggak boleh bijak gitu kan. Ada titik tertentu boleh lah gitu kan. Ketika dia sudah mau mengujikan ide dan gagasannya. Menurut saya harus progresif. Visioner. Harus begitu. Iya. Harus begitu. Jadi kalau itu sampai tidak ada, maka cita-cita ngomong Indonesia Emas dan betul-betul merdeka hanya sebuah angan-angan menurut saya. Oke, menarik. Sekarang saya coba ketengahkan sebuah isu bahwasannya hari ini sudah tidak musim lagi budaya kompetisi, tapi kolaborasi. Betul. Tapi kalau menurut saya Mas Rahman, saya moderat ya, saya selalu mengambil jalan tengah. Bahwasanya kompetisi itu juga penting, kolaborasi juga penting. Kalau kita hanya kompetisi saja, kita akan meninggalkan yang lemah. Kalau kolaborasi saja, maka kontradiksinya akan lemah. Oke. Itu menariknya Mas Raminanto. Gitu ya? Iya. Gimana menariknya? Begini, munculnya siasat gitu, akhirnya kita akan ketemu gitu. Bahwa di tengah-tengah kompetisi itu siasat itu menjadi alat penting untuk kita kompromi sama dengan kolaborasi tentunya. Gitu. Iya, dalam konteks positif tentunya, tidak dalam kosong orang buruk atau jahat begitu ya. Iya. Tidak di sana gitu kan. Kalau Mas Andi tadi kan ini kan ngomong kolaborasi gitu kan. Nah, kalau saya contoh misalnya pemikir muda saat itu yang mampu mengkolaborasikan gitu kan. Saya itu lebih tertarik pada salah satu tokoh saat itu, Natsir gitu. Natsir ini kan sama juga, perangkul juga gitu kan. Merangkul. Ketika itu Natsir masih muda ya? Masih muda sudah mampu juga mengorganisasi merangkul. Saya tidak menegasikan peran-peran yang lain di saat itu, gitu kan. Tetapi ya karena dekat dengan pemikirannya saja. Gitu. Menurut saya kolaborasi penting. Kompetisi itu bagian daripada manajemen konflik yang konstruktif. Menurut saya. Adanya kompetisi itu kan manajemen konflik yang konstruktif menurut saya. Kalau manajemen konflik tidak dikelola dengan baik, bukannya malah itu kan makanya harus konstruktif, tidak deduktif, dan peran-peran yang berada di sekitarnya itu juga menjaga itu dong, tokoh-tokoh dong. Ya, gitu kan. Tokoh-tokoh jangan terlibat pada konfliknya. Yang sekarang ini kan ada konflik tapi juga tokoh-tokohnya terlibat dan disosialisasikan sampai bawah sehingga mengakar betul konflik itu sehingga tidak ada nilai, saya garis bawahi kedewasaan ya berpolitik. Iya, jadi kalau sudah wilayah kedewasaan maka egosentris banget, ilmunya hilang, adabnya hilang gitu. Iya. Gitu. Seakan-akan hanya betul-betul perang gitu kan. Ini kan perang saudara yang juga dikhawatirkan gitu. Iya, perang saudara. Padahal berbeda itu penting dan kaya gitu. Karena pemikirannya lebih kaya. Anak muda harus begitu. Mas Rahmat, sekarang kita di era demokrasi. Betul. Bebas berpendapat, bebas bergerak. Seakan-akan kebebasan itu tanpa batas. Sesungguhnya saya tertarik dengan statement Mas Ramlan tadi tentang bebas terbatas. Saya sangat tertarik tentang itu. Tetapi fenomena yang terjadi kondisi hari ini itu seakan-akan bebas itu tak terbatas, Mas Ramlan.
bebas tak terbataskan. Iya, dan itu diwarnai juga dengan degradasi persatuan bangsa kita. Diakui atau tidak, sekarang banyak konflik-konflik horizontal antara anak bangsa. Gimana Mas Rahmat untuk mencari solusi, Pak? Supaya ini tidak berlarut-larut. Apalagi itu kan sangat teriak primordialisme. Betul, itu kan sangat menciderai rasa persatuan kita. Sangat betul, itu yang membuat Kalau masih itu mungkin nangis mungkin ya. Ya hari ini mungkin juga, kalaupun ini juga nangis, maksudnya melihat dari alamnya begitu kan. Iya. Kenapa tuh jujur saya ini kan? Iya betul. Kenapa sih saya? Kalau sampai itu terjadi, harganya mahal betul gitu. Ya, Mas Adi, kita ngomong demokrasi, kita sudah dibukakan pintu gitu kan. Jadi begini Mas Adi, jadi kita ini kan sudah punya fondasinya, kita sudah dibukakan dengan peristiwa reformasi. Kita ngomong landasan berdemokrasi kita, Demokrasi kita mulai dari situ. Iya, dari situ. Jadi kita punya itu kan saat itu pesan reformasi gitu kan. Apakah hari ini sudah terjawab gitu kan? Nah, saya pikir memang belum selesai. Kalau kita ngomong korupsi, ngomong dan sebagainya itu sampai sebelum gitu kan. Pada wilayah moralitas juga dibahas gitu kan. Pembangunan juga dibahas gitu kan. Yang kalau tadi yang katanya Mas Adi adalah meminjam istilah saya tadi bebas tapi terbatas gitu kan. Tidak, bahwa bukan berarti demokrasi itu sebebas-bebasnya gitu kan. Sehingga dalam perjalanannya demokrasi kita sampai detik ini masih banyak juga perubahan-perubahan gitu. Perubahan-perubahan untuk bukan membatasi sebenarnya, membuat kita semakin dewasa. Saya begitu. Itu bukan membatasi. Dulu misalnya pers sangat ditekan, hari ini pers bebas ya. Tapi kalau pers juga menyentuh pada wilayah-wilayah yang juga private dan itu juga membahayakan seseorang, itu juga tidak ancaman bagi ancaman. Dan itu bukan demokrasi menurut saya gitu. Demokrasi itu menuntut kedewasaan, itu saja. Nah, kalau memang bahwasannya memang kita bersepakat bahwasanya demokrasi adalah sistem yang paling cocok dengan kita. Tetapi ini Mas Ramlan, saya mengkhawatirkan bahwasanya tafsir demokrasi kita itu berbeda. Ada yang ingin demokrasi liberal, ada yang ingin tertutup, ada yang demokrasi Pancasila. Seakan-akan demokrasi kita memaknai demokrasi itu belum selesai. Ya. Kalau kita berbicara secara definitif, Iya, definitif. sehingga teman-teman punya ada yang liberal, ada yang terpimpin, gitu kan, macam-macam gitu. Sebenarnya kita kembali kepada dasar saja. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila itu menurut saya sangat representatif. Sangat sudah selesai lah bahasanya. Tidak perlu diurai-urai lagi gitu kan. Hari ini karena banyak terlalu yang memulai-mulai itu gitu. Sehingga seolah-olah betul-betul hal yang sudah pasti gitu kan, itu menjadi abu-abu gitu kan. Saya tentu saja sebagai salah satu warga negara ya kan mengharapkan seperti ini Mas Wan. Mengharapkan bahwasannya orang yang berpikiran bebas itu harus berpengetahuan luas dulu. Betul, jangan sampai orang yang tidak punya keahlian di satu bidang berbicara. Iya, betul. Hari ini kan itu teknik betul. Soalnya tidak ada batas. Ada bahasa pepatah itu in the right man in the right place. Iya, saya sepakat dengan itu. Iya, bahwa saya contoh misalnya anak muda itu harus in the right man in the right place, menjadi orang yang tepat di waktu yang tepat. Kalau bahasanya misalnya saya pinjam lagi bahasa Sosok Raminoto itu kan, setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, gitu ya. Dan sepintar-pintarnya siasat, Bahasa siasat. iya. Artinya siasat di situ bukan hal yang kolaborasi itu tadi.
dewasa, menerima perbedaan, dewasa berbeda pendapat, Dewasa berdemokrasi. berdewasa demokrasi, gitu kan. Jadi adalah, itu kan kita ini kan sudah sangat rigid ngomong berbangsa ini. Tinggal yang dituntut semakin tuanya bangsa ini semakin dewasa. Amerika bisa punya sistem demokrasi yang sedewasa ini berapa presiden Ya, perjalanan panjang. Tetapi yang paling penting bagaimana tetap membangun wilayah ideologis terhadap anak muda untuk tetap berada dalam barisan. Nah, bukan. Apakah banyaknya gesekan-gesekan horizontal hari ini itu bisa dimaknai dengan kurangnya dewasa kita berdemokrasi? Iya, kontrak kita hari ini itu kan, ya mau tidak mau kan, kalau kita lihat YouTube, lihat TV itu kan, bagaimana kontestasi politik, ya kan, itu berdampak langsung. Contohnya yang kemarin misalnya, head to head gitu kan, antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu kan. Sebenarnya itu kan hanya kontestasi saja. Kontestasi saja, cuma kan yang parah itu kan dimanai atau melahirkan fanatisme yang berlebihan. Betul, fanatisme berlebihan itu. Menurut saya fanatisme itu akan menjadi buruk ketika itu diletakkan objeknya pada manusia. Oke lah, katakanlah fanatisme itu bagian dari kurang dewasanya kita berdemokrasi. Betul. Tapi bagaimana solusinya? Menurut saya, kita fanatik sama nilai-nilai, sehingga kita akan menemukan figur mana yang lebih dekat kepada nilai-nilai. Gitu saja. Saya pikir abstrak masalah. Konkretnya masalah. Kalau konkretnya, kalau ngomong apa fanatisme ini kan juga apa ya, ngomong lahir dari sebuah persepsi ya, penilaian. Betul. Abstrak juga sebenarnya. Iya. Kalau ngomong konkret, kalau hari ini ya banyak hal kompleks yang harus dibenahi. Tetap pada wilayah moralitas itu tetap mengedepankan bagaimana anak-anak bangsa ini tetap itu dulu lah, menerima pendidikan yang layak. Untuk pendidikan yang berkualitas. Ya. Pendidikan yang berkualitas. Layak dulu menurut saya. Kalau berkualitas kayaknya iya, kalau saya boleh kritik agak keras gitu ya, gitu kan. Kalau masih misalnya EKTP itu kita masih ngurus ke kecamatan gitu kan, atau di Dukcapil kita masih primitif lah. Loh iya, jadi kan kalau pemilu kita juga masih mencoblos, jadi kan saya pikir belum electoral vote gitu kan. Iya, vote itu saya pikir kita masih akan mengalami proses panjang untuk ngomong kualitas ya, kristalisasi kualitas. Tapi kita pikir kita harus tetap optimis kan? Harus optimis, saya tetap optimis gitu kan. Tetapi saya katakan, saya yang di atas juga, misalnya para pemangku legislatif, eksekutif ini juga harus memberikan contoh bagaimana bernegara dan berbangsa yang baik dan mengatur tata kelola itu betul-betul gitu kan, serius gitu kan. Walaupun saya tahu kondisinya kita ini kan juga ikut melek gitu kan. Ya. Nah, meleknya itu maksud saya, nah ini pesan juga buat anak muda. Kita ini mau ambil peran yang mana gitu loh maksudnya. Peran yang mana yang harus kita lakukan? Ya sudah, perannya anak muda itu dalam wilayah hari ini menemukan alternatif. Masalahnya banyak juga anak muda yang tak tahu potensi dirinya. Nah, kelebihan dirinya dia nggak tahu. Nah, itu sama filosofinya. Masalah fundamental itu. Iya, sama dengan filosofinya itu. Yang punya artinya kita ngomong kesadaran ya. Iya. Kita ngomong kesadaran artinya. Yang punya kesadaran itu yang berkewajiban. Satu contohnya misalnya antara yang melihat dan yang buta. Saya kalau gitu. Bagaimana yang melihat itu berkewajiban, dua kali berkewajiban, tidak hanya dirinya yang dituntut, tapi juga menuntut yang buta. Siapa seperti yang tadi? Tapi yang sadar ya. Yang sadar. Hari ini misalnya kita nih yang lagi ngobrol seperti ini sadar betul akan kebutuhan itu. Maka kita berkewajiban mengajak, mengorganisasi seperti tokoh-tokoh dulu, tentu dalam wilayah-wilayah positif. Itu konkretnya sebenarnya. Mau dibikin apa?
misalnya ke Jombang, apa yang bisa kita lihat dari potensi Jombang ini? Gitu. Dan pemangku kebijakan di Jombang harus betul-betul memberikan ruang itu. Gitu kan? Jangan dikit-dikit kita anak muda mau muncul ini sudah disikat gitu. Kamu tahu apa gitu kan? Gitu kan? Nah ini yang saya agak sensitif dengan itu karena ya kompleks gitu kan. Coba dibuka selebar-lebarnya, tetapi tetap anak muda kita ini yang bersadar bahwa kita muda itu juga ada batas. Iya. Ada batas. Ada batas. Tapi yakinlah setiap masa itu ada orangnya. Gitu. Dan setiap orang ada masanya itu. Maka kesadaran itu yang harus kita bangun. Maka tetaplah berlomba-lomba, gitu kan. Berlomba-lomba dalam wilayah kontestasi itu tetap prestasi, gitu kan. Tunjukkan prestasinya. Ada orang-orang tua ini butuh, gitu. Mana prestasimu dulu, ya, baru berbicara, gitu. Betul, ditunjukkan dulu. Memang itu konservatif banget ya. Iya. Tetapi kita yang muda ini, gitu kan. Ya kita kan juga namanya muda tidak lantas ini ya, orientasinya walaupun hasil lah ya, gitu kan. Tapi kan prosesnya juga harus tepat, gitu kan. Mungkin ini di akhir segmen ya, mungkin Mas Ramlan memberikan kalimat terakhir untuk pemirsa TV Jakarta di manapun Anda berada. Mas Ramlan silakan memberikan statement terakhir, nanti kita akhiri. Oke. Ya, nanti dari refleksi Hari Pahlawan 10 November 2021 ini banyak hal yang memang harus kita renungkan bersama, ya. Bahwa kita harus menginspirasikan diri kepada para pahlawan kita. Entah siapa tokohnya sesuai dengan selera masing-masing dan kedekatan pemikiran masing-masing. Dan yang paling penting tadi, anak muda tetap harus revolusioner, visioner, progresif, karena ya dia tidak kontradiktif sama ideologisnya. Dan lagi-lagi negara, bangsa ini dan para pemangku legislatif, yudikatif, eksekutif semuanya harus melibatkan diri untuk bagaimana menangkap dan menyikapi apa hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak muda sepanjang itu positif dan diarahkan betul. Maka kita tunggu acara peradaban negara kita. Tapi saya tidak sampai ke sana. Saya masih optimis bahwa anak-anak muda kita itu anak-anak muda yang luar biasa, gitu kan? Anak-anak muda yang luar biasa yang masih mau memikirkan bagaimana, masih punya rasa nasionalisme yang tinggi dan patriotisme. Peran-peran keluarga juga harus hadir betul, gitu kan? Tentu kebijakan ekonominya harus tepat, gitu kan? Keamanan, karena itu juga winning point, gitu. Dan anak muda dilarang bijak, gitu kan? Harus berani salah, gitu kan? Nah, yang terakhir dari saya untuk para pemirsa lain, jadi ngomong pahlawan, ngomong bermanfaatan ya, sekali hidup bermanfaat. Saya pikir itu Mas Adi. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk main-main ke TV Jogoroto ini. Pemirsa TV Jogoroto dimanapun Anda berada, demikian tadi Cadas, Bidang Cerdas TV Jogoroto bersama Muhammad Ramlan. Semoga perbincangan ini bisa. Oke, saya lupa tadi. Oh iya ya, oke. Ada yang mau disampaikan? Saya lupa tadi. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan pada pemirsa tentang apa yang saya sampaikan tadi. Baik secara langsung tidak langsung, saya mohon maaf secara pribadi. Tapi itu Mas. Ya, demikian perbincangan kami dengan Muhammad Ramlan, aktivis muda Jombang. Semoga mampu memberikan inspirasi dan juga rasa pemikiran baru bagi kita semua. Cukup sekian bincang cerdas kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam TV Jogoroto. Oke.